Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Azahra dengan NPM 101200330 dari kelas R3 Prodi S1 Manajemen di STEMBI Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi ITS Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ituriani Supyan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenal alat-alat strategis. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan sekarang, yaitu yang pertama balance scorecard, yang kedua 5 force strategis, yang ketiga product life cycle, yang keempat ada total quality management. Yang pertama ada balance scorecard. Menurut Mulyadi, balance scorecard merupakan sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance scorecard ada 4. Yang pertama finance, atau yang bisa disebut juga keuangan. Yang kedua ada customer, atau yang bisa disebut perspektif pelanggan. Perspektif ini berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanannya buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Ketiga, ada proses atau proses bisnis internal. Dalam internal proses, perspektif perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Yang terakhir ada learning and growth perspective. Perspektif ini termasuk ukuran penting karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Karena tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karakteristik balance scorecard ada 4, yaitu komprehensif, perluasan perspektif yang dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Lalu koheren, setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan sebab akibat dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, mewajibkan setiap personal untuk membangun hubungan kausal di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Lalu ada seimbang. Bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu ini tidak melebihi perspektif yang lain. Terakhir, terukur mengukur sasaran strategis yang sulit diukur seperti sasaran strategis di perspektif non-keuangan, yaitu pelanggan. Proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, dengan kata lain ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Strategi yang kedua adalah 5 force strategy. Menurut Michael Porter, mengidentifikasi 5 kekuatan yang dapat menentukan profitabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antar perusahaan yang sudah ada, ancaman produk substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok.
Ancaman dari produk substitusi. Menganalisis tentang penggantian atau substitusi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, barang atau jasa yang berbeda tetapi dapat mengisi ketidakhadiran barang atau jasa utama yang dibutuhkan. Apakah memungkinkan untuk diganti dengan yang lain atau tidak? Ancaman pendatang baru lebih menganalisis kepada awareness apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak. Ada kondisi di mana sebuah bisnis baru yang sedang booming terus bertambah di pasaran, dan ada pula kondisi di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh perusahaan tertentu. Daya tawar pembeli. Pembeli memegang peranan besar dalam kegiatan jual beli. Pilihan pembeli terhadap produk yang ada. Ada kondisi di mana pembeli hanya bisa membeli produk pada perusahaan ini, dan ada pula kondisi di mana pembeli punya banyak pilihan untuk membeli produk yang sama produksi perusahaan lain, karena ada banyak jenis dijual di pasaran. Daya tawar pemasok. Seberapa besar perusahaan membutuhkan atau ketergantungan pada supplier. Persaingan antar perusahaan yang sudah ada. Menganalisis tinggi rendahnya persaingan. Persaingan akan tinggi jika ada banyak perusahaan dalam industri yang sama, tetapi ada juga perusahaan yang menguasai sebuah industri. Strategi bersaing menurut Michael Porter. Strategi biaya yang rendah menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah, ditunjukkan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Strategi pembedaan produk dan jasa. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan antara produk dari perusahaan dengan produk-produk dari perusahaan saingan, menemukan keunikan tersendiri. Strategi inovasi. Menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru agar dapat berkompetisi dengan perusahaan lain. Strategi tumbuh. Perusahaan dapat berkembang cepat jika berekspansi keluar wilayah, bergerak di wilayah regional maupun global, sangat berguna dalam memasarkan produknya. Strategi kerjasama. Membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok atau perusahaan lainnya dengan menggunakan sistem informasi. Alat strategis yang ketiga yaitu product life cycle. Tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya kepada pasar atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Sehingga untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Tahapan siklus hidup produk. 1. Perkenalan. Memperkenalkan produk baru kepada market. Ciri-ciri tahapan perkenalan yaitu kapasitas produk masih rendah, biaya per unit masih tinggi, omset penjualan masih rendah, cash flow negatif, biaya promosi tinggi, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Perkembangan. Produk yang diperkenalkan sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Ciri-ciri tahapan perkembangan yaitu memperluas pasar, omset penjualan yang naik signifikan, meningkatnya kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar, cash flow mulai berubah menjadi positif, pasar semakin berkembang, laba meningkat, pesaing baru mulai bermunculan, biaya
per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Kedewasaan, omset penjualan mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang merebut paksa pasar dengan pesaing. Ciri-ciri tahapan kedewasaan: kapasitas produksi tinggi, harga produksi mulai turun, memiliki laba besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Cash flow berada dalam kondisi positif yang kuat. Biaya promosi tinggi, pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Penurunan, penjualan dan keuntungan menurun jika tidak melakukan strategi, produk hilang dari pasaran. Ciri-ciri tahapan penurunan: pasar menjadi lemah, laba menurun secara signifikan, cash melemah, kapasitas produksi menurun, pasar menjadi jenuh, akan banyak pesaing-pesaing dari pasar. Strategis yang keempat yaitu total quality management. Alat strategis yang dipakai pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus dengan kualitas. Total quality management adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Elemen pokok total quality management: yang ke-1, fokus pada pelanggan; yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan; yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses; yang keempat, sistem yang terintegrasi; yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik; yang keenam, peningkatan secara kontinu; yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta; yang kedelapan, komunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.